Bab 766, Tuanku tak terkalahkan. Ribuan domain abadi hari ini. Setelah jalan langit berbintang yang disembunyikan oleh Feng Qiyun ditemukan, untuk 40 juta koin jaring ilahi. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya, pembunuh di alam para dewa, atau tokoh tersembunyi, atau dengan angkuh datang ke alam ribuan abadi. Seperti biasa, di mata mereka, ribuan abadi ini tampak sangat tandus. Jika bukan karena hadiah 40 juta koin senet, mereka memiliki seumur hidup, dan mustahil bagi mereka untuk menginjakkan kaki di tanah seperti itu. Dalam pandangan mereka, Chen Chang'an, yang memprovokasi putra mahkota dinasti Long, pasti akan mati. Tidak akan ada jalan keluar sama sekali. Terutama, untuk hadiah 40 juta, para pembunuh yang datang ke alam para dewa telah melampaui semua yang sebelumnya. Seluruh dunia ribuan abadi, dengan kedatangan pembangkit tenaga tingkat dewa dan pembunuh tingkat dewa ini, tiba-tiba mengubah warna dunia. Ada rasa malapetaka yang akan datang. Dan malapetaka seperti itu sedang menuju ke wilayah abadi Kyushu. Bagi ribuan biksu di alam abadi, mereka tidak tahu apakah Anshen dapat menahan malapetaka ini dalam menghadapi bencana ini. Pada saat yang sama, mereka berada dalam bahaya bagi kehidupan Chen Chang'an. Juga sangat khawatir. Dalam pandangan mereka, Chen Chang'an adalah santo pelindung seluruh alam abadi. Saat ini, kedatangan para dewa yang kuat itu hampir membuat mereka mengenali dunia lagi. Ternyata di atas Kaisar Agung, ada seseorang yang lebih kuat. Setiap orang kuat di alam para dewa datang ke ribuan abadi, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan satu wilayah abadi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sama seperti kultus pemujaan bulan yang diciptakan oleh Dewa Bulan sebelumnya, ini adalah kasusnya. Jadi, di antara ribuan abadi di sini, tentu saja mereka berharap tidak akan terjadi apa-apa pada Chen Chang'an. Saya harap Chen Chang'an dapat bertahan. Jika tidak, ribuan abadi dapat menghadapi malapetaka kapan saja. Pada saat yang sama, tentang kehidupan dan kematian Chen Chang'an. Di jaring para dewa, ada juga banyak orang yang menonton. Membahas ini. Hampir tidak ada seorang pun di Shenwang yang berpikir bahwa ketika Chen Chang'an menghadapi hadiah 40 juta, dia dapat menolak. Bagi semua orang di Shenwang, mereka percaya bahwa kali ini, Chen Chang'an pasti akan mati. Dinasti Naga Sage Agung, Pangeran Dinasti Long tampak dingin dan melihat diskusi orang-orang di Gartnet. Chen Chang'an, kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu masih hidup. Wilayah abadi Kyushu, di Gunung Feixian. Chen Chang'an, Ling Baur, Xiao Wei, Ziyue, dan Huangfu Baiyue juga ada di sana. Di halaman kecil, beberapa orang duduk mengelilingi meja kayu, menyantap hotpot buatan Chen Chang'an sendiri. Di sampingnya, Ziyue memasak sepotong daging dari hotpot. Huhuhu gelombang. Setelah meniupnya 2 kali, aku tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam mulutku. Hohohoho, hahaha, sangat pedas, hahaha. Tangan kecil Ziyue mengipasi mulutnya, meludahkan lidahnya yang lembut, dan wajah kecilnya memerah. Ling Baur di sebelahnya tertawa. Kakak Ziyue, bukankah hotpot buatan tuan itu lesat? Ekor kecilnya bergoyang dengan kuncir kecil, dan dia makan sendirian, seolah-olah dia takut akan makan lebih sedikit. Huangfu Baiyue tidak makan cepat atau lambat, tetapi dia minum air sambil makan, dan bibirnya merah, jelas karena dia terlalu pedas. Ziyue Xiaozui mengunyah 2 suap sebelum menelannya. Dia menyipitkan matanya. Enak sekali, sangat mengasyikkan, aku belum pernah makan makanan lezat seperti ini sebelumnya, jadi ini hotpot. Chen Chang'an merebus sepotong daging dan berkata, Xiao Zimao,
Lain kali aku mengundangmu untuk makan barbecue, tapi jangan lupa membayar hotpot ini, 100.000 kati. Ziyue cemberut dan bergumam, "Saudara Chang'an, kamu tidak bisa begitu tidak? Bermoral saat ini lesat. Makanan hotpot seharga 100.000 kati sangat mahal. Mengapa hati nuranimu tidak sakit untuk makan siang yang mahal seperti itu?" Chen Chang'an mengangkat bahu. "Mungkin gratis untuk orang lain, tetapi tidak untukmu." Ziyue menggembungkan pipinya dengan tidak senang. "Wah, ini tidak adil. Wah, mungkin karena kebencian terhadap orang kaya. Ngomong-ngomong, Xiao Zimao, butuh berapa hari bagi keluarga Simu untuk mengirim Shen Si ke sana?" Jalan Bulan Ungu. Galaksi Yuheng sangat luas dan besar, dan planet Yudan, tempat keluarga Si saya berada sudah cukup jauh dari bintang Tianlan, dan akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 hari untuk tiba. Petik 2. Namun, Saudara Chang'an, Anda juga telah melihat situasi di jaringan ilahi. Begitu banyak pembunuh alam ilahi telah menerima hadiah, dan saya khawatir mereka telah datang ke bintang Tianlan, yang sangat dekat dengan wilayah abadi 9 provinsi. Kali ini, ada banyak pembunuh tingkat dewa yang terkenal di jaringan dewa, apakah itu dewa yang lebih rendah, dewa tingkat menengah, atau bahkan dewa tingkat tinggi. Ada banyak pembunuh tingkat dewa, menghadapi para dewa di alam ini. Pembunuh, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk menghadapinya. Tetapi tampaknya hadiah 40 juta kali ini juga telah menarik dewa yang lebih kuat di dekat Tianlansing. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah kamu bisa menghentikannya. Bagi Ziyue, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Sekarang situasi Chen Chang'an bisa dikatakan sangat berbahaya. Tapi kenapa? Sepertinya dia sama sekali tidak panik di sini. Masih dalam suasana hati untuk memberinya hotpot untuk dimakan. Mungkinkah Chen Chang'an benar-benar sekuat itu, mampu menghadapi semua pembunuh alam dewa yang datang untuk hadiah 40 juta? Tidak dapat dihindari, dalam hati Ziyue, dia masih sangat khawatir tentang keselamatan Chen Chang'an. Meskipun waktu bersama Chen Chang'an sangat singkat, tetapi Ziyue menganggap Chen Chang'an adalah orang yang sangat baik. Tetapi saya tidak ingin Chen Chang'an mati seperti ini. Chen Chang'an tidak peduli dengan kekhawatiran Ziyue. Ling Baur tertawa. "Kakak Ziyue, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan Tuan, kamu hanya perlu tahu satu hal." "Ada apa, Tuan?" "Tuan tidak terkalahkan." "Tidak terkalahkan." Ziyue tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini tidak terkalahkan? Bagaimanapun, bahkan orang terkuat di galaksi Yuheng akhirnya akan mati suatu hari nanti. Planet terkuat pada akhirnya akan hancur suatu hari nanti. Jadi, Ziyue sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ling Baur, mengatakan bahwa Chen Chang'an tidak terkalahkan. Namun dalam pandangan Ziyue, itu tidak lebih dari sekadar kekaguman Ling Baur terhadap Chen Chang'an. Ling Baur melihat bahwa Ziyue tidak mempercayainya, dia meletakkan sumpitnya dan bersikap sangat serius. "Kakak Ziyue, jangan percaya, sejak saat aku bertemu Master-Master, aku belum pernah melihat Master-Master kalah sekalipun. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Master selalu dapat menghancurkan dan mengalahkan lawan dengan sikap yang tak terkalahkan, dari alam bawah hingga alam atas, bahkan sekarang, seperti ini, kamu akan melihat dengan baik saat itu, Master orang dewasa pasti tak terkalahkan." Xiao Tai juga mengangguk dengan, dan menyerah mengubur kepalanya dalam kerja keras. Dia juga sangat serius, dengan bintang-bintang kecil di matanya, dan dia sangat mengagumi Chen Chang'an. "Yahaha, itu benar, Master adalah yang paling kuat, dan tidak ada yang menjadi lawan Master." Kata-kata itu penuh dengan kekaguman terhadap Chen Chang'an. Huangfu Bai Yue tersenyum. "Ziyue, jika kamu tidak percaya,
maka kamu akan tahu. Batuk, batuk, jangan menyombongkan diri lagi. Jika kamu menyombongkan diri sebagai guru, ekormu akan terangkat ke langit. Chen Chang'an terbatuk ringan, meskipun dipuji, dipercaya, dan disembah oleh para muridnya, perasaan ini sangat baik. Namun, dia sedikit malu mendengar ketiga muridnya memujinya secara langsung. Ziyue memiringkan kepalanya dan menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Rambut ungunya sangat lembut, seperti air terjun ungu, tersebar di belakangnya. Dia menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Saudara Chang'an, apakah kamu benar-benar tak terkalahkan? Chen Chang'an mengangkat bahu, aku bilang aku tak terkalahkan, tetapi apakah kamu percaya? Aku tidak percaya. Jika saudara Chang'an benar-benar tak terkalahkan, bagaimana dia bisa diberi hadiah 40 juta koin jaring ilahi oleh Pangeran Dinasti Chong? Saudara Chang'an tak terkalahkan, dia telah mendominasi galaksi Yuheng, bagaimana dia bisa tinggal di daerah kecil Jiushu Xianyu ini? Melihat Ziyue, Little Tail tidak percaya bahwa Chen Chang'an tak terkalahkan. Dia mencuri peralatan makan Ziyue. Pangkat, jika kamu tidak percaya pada Tuan, panci panas yang dibuat oleh Tuan tidak akan dimakan olehmu. Bab 767, Saudara Chang'an, kamu tidak bisa membunuh seseorang saat kamu sedang makan hotpot. Panci panas belum selesai. Kelompok pembunuh pertama di alam para dewa yang menawarkan hadiah sebesar 40 juta datang ke wilayah abadi Kyushu. Chen Chang'an memperhatikannya dan sedikit menyipitkan mata. Ayolah, aku tidak menyangka akan secepat ini. Ziyue sedikit takut dan sedikit pengecut. Dia mengira gunung Feixian ini akan segera menjadi medan perang dan berubah menjadi reruntuhan. Ini akan segera datang, Saudara Chang'an, berapa banyak orang di sini? Hanya selusin lalat, jadi jangan khawatir. Selesai. Chen Chang'an berpikir sejenak. Dia tidak langsung berhadapan dengan kelompok pembunuh pertama yang datang ke alam para dewa, tetapi langsung menggunakan kekuatan alam tak terkalahkan. Segera, mereka yang baru saja melangkah ke alam tak terkalahkan Chen Chang'an dan mendekati alam abadi 9 provinsi, mereka berharap bahwa mereka akan dapat berhadapan dengan Chen Chang'an segera. Selama kepala Chen Chang'an dipenggal, dia bisa mendapatkan hadiah 40 juta koin jaring dewa. 40 juta koin dewa diberikan sebagai hadiah, jadi banyak hal bisa dilakukan. Misalnya, dengan 40 juta koin jaring dewa, tidak masalah untuk menghabiskan setahun di gedung bunga terbesar di galaksi Yuheng, dan menikmati perlakuan seperti kaisar. Atau, dengan 40 juta koin jaring dewa ini diubah menjadi 40 juta kati langka dewa, tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi untuk waktu yang lama di masa depan, bahkan seumur hidup. Dan tepat ketika kelompok pembunuh alam dewa pertama datang ke wilayah abadi 9 provinsi, setelah berharap untuk membunuh Chen Chang'an, bagaimana mereka harus menghabiskannya setelah mendapatkan 40 juta koin jaring dewa. Tiba-tiba, di dunia ini, kekuatan tak terbatas yang mengerikan tiba-tiba meletus. Kekuatan ini adalah kekuatan yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh para penguasa alam para dewa ini. Dalam sekejap, seorang penguasa alam dewa berteriak, kemudian meledak menjadi kabut berdarah. Perubahan yang tiba-tiba, terkejut oleh para pembunuh alam dewa lainnya, mereka semua menatap pembunuh alam dewa yang tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Satu persatu, tercengang dan terpana, mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu jelas baik-baik saja sekarang, tetapi tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Tidak menunggu mereka untuk kembali sadar, jeritan lain terdengar, pembunuh alam dewa lainnya meledak menjadi kabut darah. Puff-puff. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan yang membuat orang gemetar.
Itu membuat para pembunuh alam dewa ini merasa aneh dan menyeramkan. Semua ini benar-benar mengejutkan. Siapa yang mengira para pembunuh tingkat dewa ini tiba-tiba dan tanpa peringatan, menjerit putus asa dan kesakitan, lalu meledak menjadi kabut darah. Pembunuh tingkat dewa, yang telah pulih dari akal sehatnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat, putus asa dan ketakutan, melihat pertemuan yang aneh dan tidak diketahui seperti itu. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki pikiran untuk berurusan dengan Chen Chang'an dalam benak mereka, jadi mereka berbalik dan melarikan diri. Namun, tidak sampai 2 langkah lagi, itu juga meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap mata, kelompok pembunuh pertama yang datang ke alam para dewa semuanya mati. Antara langit dan bumi, ada keheningan yang mematikan, dan bahkan langit diwarnai dengan warna merah darah yang menyilaukan. Jika seseorang di Shenwang menyiarkan langsung adegan ini, itu akan cukup untuk menimbulkan sensasi yang menggemparkan di Shenwang, dan bahkan membuat semua orang takut. Itu akan membuat para pembunuh tingkat dewa berikutnya yang akan berurusan dengan Chen Chang'an, serta para master yang tak tertandingi itu, semuanya menyerahkan hadiah 40 juta. Namun, sangat disayangkan, semua ini terjadi dengan tenang. Tidak ada yang melihatnya, juga tidak ada yang melihatnya. Mereka meninggal dengan tenang. Itu tidak akan pernah memengaruhi kedatangan gelombang kedua pembunuh alam dewa. Dan kematian selusin atau lebih pembunuh alam dewa ini. Itu semua terjadi di antara kilatan petir. Semuanya adalah Chen Chang'an sedang memanen daun bawang secara diam-diam. Daun bawang telah berkembang pesat akhir-akhir ini, dan ada gelombang, dan gelombang lainnya. Di Gunung Feixian, semua orang masih makan hotpot. Mangkuk dan sumpit Ziyue diambil oleh ekor kecil. Tapi sekarang Ziyue tidak berminat untuk makan. Lagi pula, sekarang, ada sekelompok pembunuh di alam dewa. Aku khawatir aku akan segera datang ke wilayah abadi Kyushu. Aku masih harus mencari cara untuk menghadapi para pembunuh alam dewa ini. Saudara Chang'an, jangan memakannya. Apakah kamu ingin mempersiapkan, misalnya, bermeditasi dan berlatih untuk menyesuaikan mesin Kimu ke kondisi puncaknya? Chen Chang'an melirik Ziyue. Zimao kecil, apakah menurutmu saudara membutuhkan ini? Yah, kultivasi mereka terlalu lemah, dan mereka tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa membantumu menghadapi 2 atau 3 orang paling banyak. Xiao Tai, Ling Baoer dan Huang Fu Baiyue semua meletakkan sumpit mereka dan berhenti makan hotpot. Mereka berpikir. Aku pikir Ziyue benar. Para pembunuh tingkat dewa ini tidak sebanding dengan Kaisar Agung dari ribuan makhluk abadi. Mereka harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Hanya karena Chen Chang'an sangat kuat, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya mengendurkan kultivasi mereka. Itu tidak dapat digunakan sebagai botol minyak untuk guru. Saat ini, Ziyue memikirkan sesuatu. Mata ungunya tiba-tiba berbinar. Saudara Chang'an, apakah Anda memiliki pelindung Tao di belakang Anda atau semacamnya? Anda bersembunyi di kegelapan, dan Anda cukup kuat untuk menghadapi para pembunuh alam dewa itu. Chen Chang'an berkata, bagaimana menurut Anda? Pasti ada. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa stabil seperti Gunung Tai? Dari berita di internet dewa, saya tahu bahwa kelompok pembunuh dewa ini telah datang ke ribuan alam abadi, dan saya khawatir mereka telah datang ke alam abadi Kyushu sekarang, tetapi Anda sama sekali tidak panik. Di samping itu, Ling Baoer berkata, Guru, tidak ada pelindung di sini. Guru adalah yang paling kuat, dan tidak perlu ada pelindung. Ziyue tidak mempercayainya. Benarkah tidak? Chen Chang'an tersenyum tipis. Saya rasa saya tidak membutuhkan pelindung. Purple Moon berkata, lalu bagaimana dengan kelompok pembunuh pertama di alam dewa? Saudara Chang'an,
apakah Anda berencana untuk melakukannya sendiri? Jika kakacangan sekuat yang mereka katakan, maka kali ini, aku harus melihat baik-baik bagaimana kau menghadapinya. Meskipun mereka baru pertama kali bertemu, Chen Chang'an membunuh sekelompok pembunuh di alam dewa. Namun sejujurnya, para pembunuh alam dewa itu tidak kuat, mereka hanya datang untuk mendapatkan hadiah jutaan. Dan kali ini, para pembunuh tingkat dewa yang datang ke sini tidak sebanding dengan kelompok pembunuh tingkat dewa. Bagaimanapun, kali ini putra mahkota dinasti naga menawarkan hadiah 40 juta koin jaring dewa. Dia tidak dapat membayangkan seberapa kuat pembunuh para dewa itu. Namun, Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Ziyue bingung. Kenapa? Chen Chang'an berkata dengan tenang. Karena para pembunuh alam dewa ini semuanya sudah mati. Mati, mati. Mendengar jawaban Chen Chang'an, Ziyue tertegun sejenak. Kemudian, Ziyue tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Mati? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka mati? Tentu saja aku membunuhnya. Chen Chang'an berkata dengan enteng. Kau membunuhnya. Tapi kakak Chang'an, kau jelas-jelas sudah makan hotpot di sini sepanjang waktu. Bagaimana mungkin? Wajah lembut Ziyue penuh dengan ketidakpercayaan. Bab 768, terjadi keributan, pemotongan daun bawang dilanjutkan. Bagi Chen Chang'an, dia mengatakan bahwa dia membunuh kelompok pembunuh pertama yang datang ke alam dewa. Ziyue sama sekali tidak mempercayainya. Chen Chang'an tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan tidak banyak menjelaskan. Ling Baur, Little Tail, dan Huang Fu Baiyue sangat percaya pada Chen Chang'an. Bagi pembunuh para dewa di luar alam itu datang. Ketiga gadis itu sama sekali tidak khawatir. Melihat bahwa ketiganya sama sekali tidak khawatir, Ziyue menghela nafas. Tidak tahu harus berkata apa. Singkatnya, dia tidak percaya bahwa kelompok pembunuh tingkat dewa ini membunuh kelompok pembunuh tingkat dewa pertama secara diam-diam, tanpa diketahui sama sekali, dan membiarkan mereka semua mati di tangan Chen Chang'an. Semua ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak realistis. Kemudian, Ziyue tidak berminat untuk makan hotpot, dan selalu dalam keadaan khawatir. Di sisi lain, Chen Chang'an dan ketiga muridnya sama sekali tidak khawatir, mereka tidak berperasaan, dan mereka makan dengan lahap. Sampai panci panas itu selesai, seluruh Kyushu Xianyu masih tampak tenang. Tidak ada yang terjadi. Ekspresi Ziyue tidak bisa tidak menjadi linglung. Mungkinkah, apakah para pembunuh alam dewa itu benar-benar mati? Ziyue membuka cermin dewa untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa informasi dari jaring dewa. Tapi sekarang, di jaring dewa, itu sudah mendidih. Sudah ada banyak orang yang membicarakannya dan berdiskusi. Itu adalah kelompok pertama pembunuh dewa yang datang ke alam 10.000 abadi. Tidak ada yang memikirkannya. Kelompok pertama pembunuh di alam para dewa benar-benar memutuskan kontak setelah memasuki alam ribuan abadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada para pembunuh di alam para dewa dan Chen Chang'an sekarang. Dan, belum lama ini, ada sesuatu yang lebih penting yang keluar dari jaring dewa. Itu masih berita tentang kelompok pertama pembunuh tingkat dewa yang memasuki ribuan abadi. Itu benar, tidak ada yang memikirkannya. Kelompok pertama pembunuh tingkat dewa yang memasuki ribuan makhluk abadi. Kartu takdir mereka semua hancur satu persatu. Seseorang yang menyimpan kartu kehidupan mereka mengatakannya di jaring. Seketika, di jaring ilahi, terjadi kegemparan. Itu mengejutkan banyak orang. Jika kartu kehidupan hancur, itu berarti mereka mati. Kelompok pembunuh pertama yang pergi ke alam abadi Kyushu mati seperti ini.
Ya Tuhan, apa yang terjadi di wilayah abadi Kyushu? Chen Chang'an pasti melakukannya, tetapi bagaimana dia melakukannya? Benar sekali, mereka pergi ke alam abadi 10.000, dan setelah beberapa saat, kartu takdir itu rusak, yang membuktikan bahwa pasti ada kekuatan super di sisi Chen Chang'an. Kalau tidak, Chen Chang'an sendiri sangat kuat. Benar saja, 40 juta koin jaring ilahi ini tidak mudah didapat. Hanya untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kamu bilang, apa yang akan terjadi ketika gelombang kedua pembunuh alam dewa pergi ke wilayah abadi 9 provinsi? Aku tidak tahu, tetapi dari sudut pandang saat ini, Chen Chang'an ini tidak akan pernah semudah ini untuk dihadapi. Semuanya harus hati-hati. Aku tidak percaya bahwa gelombang kedua pembunuh alam dewa telah pergi, dan seluruh pasukan telah musnah. Petik 2. Ziyue melihat situasi di jaring ilahi, wajahnya yang halus dan cantik penuh dengan keterkejutan. Dia tampak tidak percaya, dia tidak percaya apa yang dibicarakan semua orang di jaring ilahi. Gelombang pembunuh pertama yang datang ke alam para dewa benar-benar mati. Bagaimana mungkin mereka mati? Jelas dia tidak datang ke wilayah abadi 9 provinsi. Melihat Chen Chang'an dengan wajah acuh tak acuh, Ziyue tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Kakak Chang'an, apakah kau benar-benar membunuhnya? Baiklah, di sampingnya, Ling Baur tersenyum. Kakak Ziyue, kau tidak boleh meragukan Tuan Guru tidak akan berbohong padamu. Tuan Guru sangat kuat, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Ziyue mengerjap, merasa sedikit linglung di dalam hatinya. Melihat Chen Chang'an, Ziyue menyadari bahwa dia benar-benar tidak mengenal Chen Chang'an. Memang, itu terlalu misterius, dan sepertinya tidak ada aura kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Namun tiba-tiba, kekuatan yang sangat mengerikan dapat meletus. Juga, seperti biasa, tenang dan acuh tak acuh, tidak tergesa-gesa. Tampaknya semuanya terkendali dan terkendali. Tidak tahu mengapa, hati Ziyue yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tidak bisa menahan senyum. Ya, bagaimana mungkin karakter yang dapat menentang pangeran dinasti serangga menjadi lemah? Dia pasti punya cara dan kekuatan untuk menghadapi hadiah yang luar biasa ini. Kekhawatiranmu sendiri seharusnya tidak perlu. Setelah Ziyue merasa tenang, dia juga banyak bersantai. Melihat Ziyue bersantai dengan tenang, Chen Chang'an tersenyum tipis. Sepertinya kamu juga ingin mengerti. Yah. Aku terlalu banyak berpikir sebelumnya, Saudara Chang'an. Chen Chang'an membunuh sekelompok pembunuh di alam para dewa, dan para ahli luar angkasa secara alami kaya akan dewa. Dengan demikian, Chen Chang'an sekali lagi memperluas wilayah tak terkalahkannya. Harus kuakui bahwa memang benar-benar keputusan yang tepat untuk memprovokasi pangeran dinasti naga. Dengan cara ini, daun bawang telah dipotong, dan ribuan makhluk abadi terlindungi sepenuhnya, dan itu akan segera datang. Memotong daun bawang masih berlangsung. Para pembangkit tenaga listrik ekstrateritorial yang datang untuk hadiah 40 juta, serta para pembunuh para dewa, tidak tahu bahwa kematian akan datang kepada mereka selangkah demi selangkah. Bab 769, Pangeran Long Chao yang tidak tahan, maka bunuh dia. Hadiah 3 hari. Lewatlah sudah. 3 hari ini, ada ratusan pembunuh tingkat dewa yang melangkah ke alam abadi Kyushu, dan ada ratusan orang kuat di luar alam. Namun tanpa kecuali, para pembunuh para dewa yang memasuki alam abadi Kyushu, dan para pembangkit tenaga listrik di luar alam, mereka masuk begitu saja dan tidak keluar. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Sejak awal diskusi di Senet, diyakini bahwa Chen Chang'an pasti akan mati dalam waktu 3 hari. Lambat laun,
diskusi di Gartnet menjadi lebih berat. Di belakang, hampir tidak ada yang membicarakannya di Shenhuang, hanya diam-diam memperhatikan. Ini disebut cencangan untuk menenangkan para dewa. Mereka tidak tahu seberapa kuat dan mengerikan orang ini. Namun sekarang, dalam 3 hari terakhir, semua pembunuh dan pembangkit tenaga listrik dari luar alam yang pergi ke alam abadi 9 provinsi untuk menghadapinya telah mati. Ini pasti membuat mereka takut. Pada saat yang sama, itu juga membuat mereka tahu bahwa cencangan ini tidak semudah yang mereka kira. Adapun 40 juta koin jaring ilahi yang ditawarkan oleh Pangeran Long. Di antara mereka, 10 juta tambahan diperoleh dengan memenggal kepala cencangan dalam waktu 3 hari untuk mendapatkan 10 juta koin jaring ilahi tambahan. Tapi sekarang, 3 hari telah berlalu, tetapi mereka tidak mendengar siapapun membunuh cencangan. Semua orang sangat jelas, sepertinya tidak ada yang bisa mendapatkan 40 juta koin Shenhuang ini. Pada awalnya, karena 40 juta koin jaring ilahi ini, banyak orang kehilangan akal sehat. Tetapi di belakang, bagi para pembunuh alam dewa yang ingin mendapatkan 40 juta koin jaring ilahi, dan pembangkit tenaga ekstrateritorial, mereka juga secara bertahap mendapatkan kembali akal sehat mereka, dan mereka tidak lagi pergi ke Jiushu Xianyu untuk berurusan dengan cencangan karena 40 juta koin jaring ilahi. Lagi pula, sebelum mereka berurusan dengan cencangan, mereka harus memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan 40 juta koin jaring ilahi sebagai hadiah. Terlebih lagi, 3 hari telah berlalu. Tidak ada lagi hadiah 10 juta, hanya hadiah 30 juta. Tentu saja, lebih banyak orang enggan mengambil risiko. Meskipun, mereka masih tidak tahu bagaimana para ahli dan pembunuh luar angkasa yang memasuki wilayah abadi 9 provinsi itu mati. Namun, satu-satunya hal yang mereka pahami adalah, jangan memprovokasi cencangan. Begitu cencangan terprovokasi, ada kemungkinan 99% bahwa dia akan kehilangan nyawanya di wilayah abadi 9 provinsi. Dalam 3 hari terakhir, banyak orang telah mempertaruhkan hidup mereka. Di Senet, banyak orang yang mendesah. Secara bertahap, semakin sedikit orang yang mengambil hadiah. Hingga kemudian, tidak ada yang mengambil hadiah untuk berurusan dengan cencangan. Adapun nama cencangan, itu juga tersebar di DivineNet karena acara hadiah ini. Di galaksi Yuheng, banyak kekuatan yang sangat ingin tahu. Siapa cencangan ini? Hari ini, cencangan cukup terkenal di DivineNet. Kemudian, Pangeran Long Chao yang tidak mau ingin menghancurkan cencangan menjadi abu. Setiap kali hadiah gagal, tidak ada satupun dari mereka yang menamparkan wajahnya. Biarkan dia kehilangan muka. Kemudian, dia menambahkan 2 hadiah lagi. 50 juta, bahkan mencapai 60 juta. Di antara misi hadiah di Senet, hadiah 60 juta dapat dikatakan berada di 20 teratas. Meskipun itu menyebabkan beberapa kehebohan, itu juga menyebabkan banyak pembangkit tenaga asing yang lebih kuat, pembunuh para dewa pergi. Tetapi tetap saja sama. Begitu pembangkit tenaga listrik yang menerima hadiah ini pergi ke wilayah abadi 9 provinsi, mereka semua mati. Tetap saja tidak ada yang bisa selamat darinya. Sejak saat itu, hampir tidak ada pembunuh di alam para dewa yang berani menerima hadiah untuk berurusan dengan cencangan. Menurut pendapat mereka, cencangan ini hanyalah dewa kematian, Tuan Yama. Pergi ke wilayah abadi Kyushu, ini sepenuhnya diperintahkan oleh Yan Wangye. Kemudian, Pangeran Long Chao juga tahu bahwa hadiah itu tidak berguna, jadi dia menyerah. Sejak awal, putra mahkota Long Chao hanya berpikir bahwa cencangan adalah semut yang biasa-biasa saja, dan dia dapat membunuhnya dengan mudah.
Sampai sekarang, hanya Pangeran Long Chao yang tahu. Chen Chang'an ini, di mana semutnya? Itu jelas seekor naga. Aku ingin membunuhnya dengan mudah. Aku khawatir itu tidak mungkin. Namun, mengetahui kekuatan Chen Chang'an, Pangeran Long Chao tidak takut. Karena itu, Chen Chang'an memenuhi syarat untuk membiarkannya melakukannya sendiri. Alih-alih memposting hadiah. Jadi, Pangeran Dinasti Naga ini tidak omong kosong. Dia hanya meletakkan kata-kata kejam di jaring dewa. 3 hari kemudian, dia akan memimpin pasukan Dinasti Naga untuk menghancurkan Kyushu dan membunuh Chen Chang'an. Begitu berita ini keluar, jaring dewa sensasional mendidih. Siapa yang mengira bahwa pangeran dari 100 kekuatan utama teratas di galaksi Yuheng benar-benar akan mengambil tindakan secara langsung? Kali ini ada pertunjukan yang bagus. Tian Lanxing, Feng Qiyun dan Ming He mengetahui berita itu, dan mereka khawatir. Sungai Ming, Pangeran Dinasti Naga ini memiliki status terhormat. Tampaknya Chang'an benar-benar membuatnya marah kali ini, dan dia harus melakukannya sendiri. Feng Qiyun tampak serius. Benar sekali, orang seperti dia biasanya meremehkan melakukan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan memasang hadiah sebelumnya. Aku tidak menyangka Chang'an akan menyingkirkan semua pembunuh di alam para dewa. Ini hampir menamparkan wajah Pangeran Long Chao. Dia tidak tahan lagi. Lalu apa yang harus kulakukan? Ming He khawatir. Angin bertiup kencang. Tidak masalah, karena Chang'an berani melakukan ini. Dia pasti percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan mungkin bisa menghadapi Pangeran Dinasti Long. Mari kita lihat dulu. Benar sekali. Awalnya, Feng Qiyun khawatir tentang keselamatan Chen Chang'an. Namun, setiap kali, Chen Chang'an dengan mudah mengatasinya, dan setiap kali dia mengerahkan kekuatannya, itu melampaui imajinasi Feng Qiyun. Di hati Feng Qiyun, tentu saja tidak ada kekhawatiran seperti itu, sebaliknya, dia sangat lega. Kyushu Xianyu, Gunung Feixian. Melihat berita di Divine Net, Ziyue tampak serius. Saudara Chang'an, Pangeran Long Chao ini akan berurusan denganmu secara pribadi. Chen Chang'an Xianyu sedang berbaring di kursi kayu berjemur di bawah sinar matahari, dengan ekor kecilnya memukul-mukul kakinya dan Ling Baur mencubit bahunya. Chen Chang'an membuka mulutnya. Ziyue mengerti dalam sekejap, dan dengan terampil mengupas anggur yang bening, lalu menyuapkannya ke mulut Chen Chang'an. Hari-hari kecil ini sangat menyehatkan. Chen Chang'an mengunyah 2 suap, menelannya langsung, tersenyum sedikit, dan berkata kepada Ziyue. Pangeran Long Chao ingin datang ke wilayah abadi 9 provinsi secara langsung. Hehe, Zimao kecil, bukankah itu yang kamu inginkan? Jika dia datang, aku akan membunuhnya secara langsung. Kamu dan adikmu, kamu tidak perlu khawatir akan dibawa pergi olehnya. Saudara Chang'an, tetapi Pangeran Dinasti Serangga berbeda dari orang luar dan pembunuh di alam para dewa. Dia adalah pangeran dari 100 kekuatan teratas di galaksi Yuheng, dan saya khawatir tidak akan semudah itu untuk dibunuh. Bab 770, Lautan Roh, 30 juta kati dewa dikirimkan. Di mataku, sekuat apapun Pangeran Long Chao, jika aku ingin membunuhnya, itu hanya masalah mengangkat tangan dan kakiku. Ziyue sangat penasaran dan bertanya sambil menyuapi anggur Chen Chang'an. Kakak Chang'an, seberapa kuat dirimu? Chen Chang'an tersenyum tipis. Bukankah muridku sudah memberitahumu tentang itu? Itu tidak bisa disebut hebat, itu hanya bisa dianggap tak terkalahkan. Di samping itu, Ling Baur berkata, Tuan Guru memiliki julukan tangan tak terkalahkan di dunia, tak terkalahkan, itu sudah pasti. Tak terkalahkan, gumam Ziyue.
Meskipun dia tidak percaya bahwa benar-benar ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Tetapi, melihat Chen Chang'an begitu tenang, Ziyue sama sekali tidak panik. Kekuatannya pasti mengerikan. Aku harus mampu menghadapi pangeran dari dinasti serangga. Pada saat ini, cermin Dewa Ziyue bergerak. Ziyue membukanya. Matanya berbinar. Saudara Chang'an, orang-orang yang dikirim oleh kakak perempuan telah tiba di Tianlansing, dan Sensi akan segera dikirim ke wilayah abadi 9 provinsi. Baiklah, seperti apa rupa orang yang dikirim itu? Jangan sampai aku membunuhnya secara tidak sengaja. Ziyue menjawab di jaring dewa. Tak lama kemudian, dia mendapat tanggapan. Itu adalah Seng Hai yang lebih tua dari keluarga Siku. Kemudian, Ziyue memberitahu Chen Chang'an tentang kemunculan tetua Seng Hai. Di sisi lain, seorang lelaki tua di Xingyi menyeberangi jalan bintang-bintang dan tiba di alam ribuan orang abadi. Dia tampak tua dan reyot serta kurus, tetapi tubuhnya penuh dengan kekuatan. Setelah tiba di wilayah 1000 orang abadi, lelaki tua di Xingyi melihat sekeliling, matanya cerah dan bersinar. Setelah melihat sekeliling, lelaki tua di Xingyi menarik kembali pandangannya dan bergumam. Ini adalah alam ribuan orang abadi, alam tempat Chen Chang'an berada. Pada hari-hari ini, ada begitu banyak orang kuat yang menawarkan hadiah untuk putra mahkota dinasti naga, tetapi tidak ada dari mereka yang meninggalkan wilayah ini hidup-hidup. Berbicara tentang itu, ekspresi penatua Seng Hai menjadi serius. Nona tertua meminta saya untuk mengirim dewa ke sini kepada Chen Chang'an, dan saya tidak tahu apakah saya dapat pergi hidup-hidup. Hanya, melihat sekeliling, penatua Seng Hai tidak merasakan adanya bahaya di sini. Dia tidak mengerti bagaimana pembangkit tenaga listrik ekstrateritorial itu mati. Menggelengkan kepalanya, penatua Seng Hai tidak lagi memikirkannya, dan pergi ke wilayah abadi 9 provinsi. Dalam perjalanan menuju wilayah abadi Kyushu, semua ini dapat dikatakan tenang. Tidak ada bahaya, semua ini tampak sangat damai. Bahkan sepanjang jalan, dia tidak melihat jejak pertempuran. Ini membuat penatua Seng Hai semakin bingung. Bagaimana pembangkit tenaga listrik ekstrateritorial yang datang untuk hadiah itu mati? Namun, dia selalu merasa bahwa semua ini mengungkapkan keanehan. Akhirnya, Ling Shanghai telah memasuki alam tak terkalahkan Chen Chang'an. Pada saat melangkah ke medan tak terkalahkan, dapat dikatakan diam. Ling Shanghai tidak bisa merasakannya sama sekali. Tepat ketika Ling Shanghai berpikir, dia seharusnya tidak jauh dari wilayah abadi 9 provinsi. Namun tiba-tiba, dia diselimuti oleh kekuatan yang kuat dan tak terbatas. Belum sempat bereaksi, Laut Lingsheng telah diteleportasi ke Gunung Feixian di wilayah abadi Kyushu. Ling Shanghai masih sedikit linglung, melihat beberapa orang di depannya, dia tidak sadar sama sekali. Ling Shanghai sangat menyadari kekuatannya sendiri. Sebagai tetua keluarga Xi, kekuatannya lebih kuat daripada para dewa dari banyak planet. Namun, dia baru saja menderita kekuatan tak terbatas yang mengerikan itu, jadi dia sama sekali tidak bisa melawan. Ini mengejutkan Ling Shanghai. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa para ahli luar negeri yang mengambil alih putra mahkota dinasti naga untuk menghadapi Chen Chang'an semuanya mati. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, bahkan tetua keluarga Xi, ahli kelas 1 di galaksi Yuheng, tidak dapat menghentikannya. Belum lagi ahli-ahli luar negeri lainnya. Tetua Seng Hai, Anda akhirnya di sini. Ziyue sangat terkejut ketika dia melihat Ling Shanghai. Nona kedua, mengapa Anda di sini? Setelah melihat Ziyue, Ling Shanghai terkejut. Ziyue tersenyum main-main. Saya meminta saudara perempuan saya untuk mengirim dewa yang langka.
Ling Shanghai melihat Ziyue mengupas anggur untuk dimakan Chen Chang'an. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, seharusnya Chen Chang'an, yang telah membuat banyak keributan di Shenwang baru-baru ini. Chen Chang'an mengangguk. Tetapi saya mendengar Ling Shanghai berkata dengan suara yang dalam. Keluarga Ziku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau ingin menangkap nona kedua dari keluarga Ziku? Apakah kau tidak hanya ingin melawan dinasti Naga Suci Agung, tetapi juga melawan keluarga Ziku? Mata Ling Shanghai berkedip tajam. Mencari kesempatan setiap saat, aku ingin menyelamatkan Ziyue yang melayani Chen Chang'an. Ziyue membeku sejenak, lalu memutar matanya. Penatua Shanghai, kau salah. Saudara Chang'an tidak melakukan apapun padaku. Dia tidak menangkapku, saya berinisiatif untuk tinggal di sini. Ling Shanghai terkejut. Tetaplah di sini, Nona. Tentu saja, sekarang Pangeran Dinasti Long sedang marah, dan dia akan menghancurkan dunia ini dalam 3 hari. Dia tidak dapat menghentikan perang salib Pangeran Dinasti Long. Kita harus segera kembali. Tidak. Aku ingin tetap di sini. Aku juga ingin menyaksikan kakak Chang'an membunuh Pangeran Dinasti Serangga. Mendengar kata-kata Ziyue, lautan roh terkejut. Nona, apakah Anda? Ziyue tersenyum licik dan mengerjap. Itu benar, saya baru saja bekerja sama dengan kakak Chang'an untuk menghadapi Pangeran Dinasti Serangga. Kakak perempuan saya dan saya tidak ingin menjadi Pangeran Dinasti Serangga. Kemudian, Jalan Bulan Ungu. Tetua Shanghai, kakak perempuan saya meminta Anda untuk menyiapkan dewa untuk saya. Ling Shanghai tampak serius. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Ziyue. Nona, semuanya ada di dalam. Kemudian, Ling Shanghai ragu-ragu sejenak dan berkata dengan cemas. Nona, jika berita kerjasamamu dengan Anshen diketahui oleh Pangeran Long Chao, dan Naga Suci Agung Chao, pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Ziyue tidak peduli. Jangan biarkan dia tahu. Juga, ketika kamu datang ke wilayah abadi 9 provinsi, apakah kamu ketahuan? Ling Shanghai menggelengkan kepalanya. Nona tertua telah memperingatkanku dengan serius untuk menyembunyikan jejakku di jalan yang kutempuh. Itu benar, selama tidak ditemukan, pangeran dari dinasti Cacing tidak tahu apa-apa. Hihihi, biarkan dia memukulku dan ide saudara perempuanku. Aku membencinya sampai mati. Kemudian, Ziyue membuka cincin penyimpanan untuk memeriksa bagian dalamnya. Ketika dia melihat para dewa di dalamnya, Ziyue terkejut. Aku tidak menyangka saudara perempuanku akan menyiapkan begitu banyak. Di samping, Chen Chang'an tertawa. Berapa banyak, saudara Chang'an? Lihat sendiri. Ziyue menyerahkan cincin penyimpanan kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an memeriksanya. Di dalam cincin penyimpanan ini, setidaknya ada 30 juta dewa. Chen Chang'an segera menyipitkan matanya. Ekspresi Ziyue serius, dan dia menjadi sangat serius. Dia membuka mulutnya. Dewa-dewa ini seharusnya menjadi semua sumber daya yang dapat digunakan oleh saudara perempuan saya dan saya dalam keluarga Si. Semua dewa ini diberikan kepada Anda. Saudara Chang'an, peristiwa-peristiwa besar dalam hidup saya dan saudara perempuan saya dipercayakan kepada Anda. Chen Chang'an tersenyum tipis. Dengan 30 juta kati dewa yang langka ini, Chen Chang'an tidak dapat membayangkan seberapa jauh wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan akan meluas di alam abadi 10.000. Jangan khawatir, kamu dan adikmu tidak akan pernah menikah dengan Pangeran Long Chao. Di mata Chen Chang'an, ada cahaya yang tak terbatas berkedip, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya. Tidak terlalu jauh untuk menutupi ribuan makhluk abadi sepenuhnya.